Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misal Dwiandari, NPM 52001111069. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester mata kuliah Big Data dan Data Analisis yang diampu oleh Ibu dosen Budwi Ratnawati, SPD MPD. Langsung saja kita ke soal yang pertama adalah you have an input table as shown below. Input table and you want to aggregate the data as shown in result result. Nah, jadi maksud soal di sini adalah kita itu disuruh menyaring data di input table ini, menyaring tabel ini nih, sehingga bisa menjadi result atau menjadi seperti ini. Nah, kita itu menyaringnya itu dengan bantuan operator agregat gitu. Nah, di sini kita juga diminta untuk mencari jumlah total terjualnya yang ada tanda tanya ini. Hasilnya tuh nanti seperti ini. Nah, langsung saja kita menuju ke caranya. Saya stop share terlebih dahulu. Kita siapkan repeat manner-nya. Saya screen repeat manner-nya. Nah, sudah terlihat repeat manner-nya. Kemudian langsung saja kita pertama klik import data terlebih dahulu karena kita membutuhkan data yang digunakan. Kemudian kita klik my computer. Setelah itu kita cari tuh data yang dibutuhkan. Itu ada soal UTS nomor 1. Kita klik, kemudian kita klik next. Nah, di sini akan muncul tampilannya file nomor 1 ini. Kemudian kita klik next lagi. Kemudian kita klik next lagi. Nah, di sini tuh kita bebas mau nge-save-nya tuh mau di mana. Misalkan saya di local repository. Kemudian kita klik finish. Setelah itu kita klik yes. Nah, ini adalah data file nomor 1. Kemudian lanjut kita ke menu desain. Setelah itu kita kerjakan dulu tadi soal UTS nomor 1, kita klik, kemudian kita drag ke proses, kemudian jangan lupa hubungkan out-nya ke rest terlebih dahulu. Nah, setelah itu ketika kita akan melihat hasilnya, kita bisa klik run untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya tuh nanti akan seperti ini. Kemudian kita menuju ke desain. Kita membutuhkan operator yang namanya adalah agregat. Kemudian kita klik, kemudian kita drag ke sini. Nah, setelah itu kita klik di bagian agregatnya. Nah, kemudian akan muncul nih parameter di sebelah kanan. Nah, kemudian di aggregation attribute kita klik edit list-nya. Kemudian karena tadi tuh yang dicari jumlah terjual kan yang ada tanda tanyanya, maka di aggregation attribute kita klikkan jumlah terjual. Kemudian di aggregation frequency-nya kita pilih yang sum karena kita tuh diminta untuk menjumlahkan tuh jumlah terjualnya. Jadi kita pilih yang sum begitu. Jumlah terjual sama sum. Kemudian kita klik apply. Udah. Kemudian di group by atributnya, di select atributnya ini kita klik. Nah, kemudian tadi kan di tabel itu adanya tuh jenis barang sama jumlah total terjual tuh, ya kan? Nah, jadi di sini kita klik jenis barang, kemudian kita klik tanda panah, kemudian kita klik apply. Udah, kemudian ketika kita ingin melihat hasilnya, kita bisa klik run. Nah, ini adalah hasilnya. Komputer sama tabel 7660. Tapi kan tadi di soal tuh yang diminta itu hasilnya, di sininya tuh tulisan jumlah total terjual kan? Jadi kita harus merename dulu nih ininya. Kemudian kita ke desain terlebih dahulu. Kita akan merename, maka kita ke operator, kita ketikkan rename. Rename, kemudian kita klik, kemudian kita drag ke sini. Nah, setelah itu kita klik di bagian rename-nya, maka akan muncul parameter di sebelah kanan. Di rename attribute, kita klik edit list. Nah, di alt name-nya tadi kan di nama sebelumnya itu sum jumlah terjual. Nah, di new name-nya atau nama barunya kita ganti menjadi jumlah total terjual. Kayak gini. Kemudian kita klik apply. Setelah itu ketika kita ingin melihat hasilnya, maka kita bisa klik run. Nah, ini adalah hasil dari nomor 1 sesuai dengan apa yang dimintakan. Nomor, jenis barang, komputer tablet, jumlah total terjual 7660 gitu. Setelah itu kita menuju ke menu desain, kemudian saya lanjutkan ke soal yang nomor 2.
Yang nomor 2, saya stop share lebih dahulu, kita baca dulu. Saya screen soal. Nah, selanjutnya kita baca soal nomor 2, yaitu gabungkan dua tabel di atas, cari rata-rata IPK semester 1 dan IPK semester 2. Kemudian ubah nama atribut nilai Big Data menjadi nilai mata kuliah Big Data dan atribut nilai Pancasila menjadi nilai mata kuliah Pancasila sehingga hasil akhir yang diharapkan adalah ini. Tabel ini nih. Tabel ini tuh jawabannya ya. Jadi itu maksud dari soal yang kedua, kita tuh disuruh menggabungkan tabel atau file tabel 2.1 dengan tabel 2, menggabungkan ini sama ini nih, biar menjadi hasilnya tuh seperti ini, itu yang diharapkan. Setelah itu, menggabungkannya itu kita bisa menggunakan bantuan dari operator join, karena join itu kan menggabungkan. Nah, selain itu juga kita diminta untuk merename namanya. Nilai, kan pertamanya nilai Big Data nih, sama nilai Pancasila. Nah, itu kita ganti nih menjadi nilai mata kuliah Big Data sama nilai mata kuliah Pancasila. Nah, setelah itu kita disuruh menambahkan rata-rata yang diminta kan kolomnya tuh cuma NPM, nama depan, nama belakang, nama mata kuliah Big Data, nama nilai mata kuliah Pancasila, rata-rata nilai mata kuliah Big Data, rata-rata nilai mata kuliah Pancasila tuh. Jadi kita juga disuruh mencari rata-ratanya nih, gitu kan. Nah, langsung saja ke caranya. Saya stop share dulu, kemudian saya akan share screen repeat manner-nya. Kemudian langsung saja kita mulai. Pertama kita import data terlebih dahulu ya. Data yang digunakan tadi adalah file 2.1 sama 2.2. Kita klik My Computer, setelah itu kita cari datanya. Soal UTS 2.1 kita klik, kemudian kita next. Muncul tampilan 2.1 tabelnya, kemudian kita next lagi. Setelah itu kita next lagi, kemudian kita bebas mau menyimpan di mana. Saya contohkan di local repository. Kemudian kita klik finish, kemudian kita klik yes. Nah, ini adalah 2.1. Setelah itu kita ke desain, kemudian kita import lagi data yang 2.2. Klik My Computer, setelah itu kita cari tuh file 2.2-nya. Klik file soal UTS nomor 2.2, kemudian kita klik finish, kemudian kita klik next, setelah itu kita klik next lagi, setelah itu kita simpan di local repository, kemudian kita klik finish, kemudian kita klik yes. Kita tunggu. Nah, ini adalah file soal 2.2, kemudian ke menu desain. Nah, jadi langkah yang pertama soal nomor 2 adalah kita klik dulu soal UTS nomor 2.1, kita klik, kemudian kita drag ke proses. Setelah itu klik soal UTS nomor 2, kita drag lagi. Nah, untuk menggabungkan kita menggunakan operator join. Kita ketikkan join, kemudian kita klik join-nya, kemudian kita taruh di sini. Taruh di sini aja deh. Kemudian kita hubungkan out sama left-nya, out sama right-nya. Kemudian kita klik di bagian join-nya. Setelah itu akan muncul parameter di sebelah kanan. Nah, di join tipenya, kita pilih yang inner. Setelah itu di key atributnya, kita klik edit list-nya. Setelah itu akan muncul edit parameter list key atribut. Nah, di left key atribut ini, kita pilih yang NPM, dikarenakan di file 2.1 sama 2.2 itu, yang sama tuh hanya NPM-nya aja. Maka di left key atributnya, yang sama kan NPM. Jadi di left key atributnya NPM, terus di right key atributnya juga NPM. Gitu. Kemudian kita klik apply. Setelah itu kita hubungkan join ke rest-nya. Nah, ketika kita akan melihat hasilnya, kita bisa klik run untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil dari tadi. Setelah itu, tadi kan yang diminta itu adalah nilai mata kuliah Big Data, nilai mata kuliah Pancasila gitu kan. Nah, tapi kan di sini masih salah. Jadi harusnya kita merename terlebih dahulu. Nah, caranya kita menuju ke desain dulu. Kita akan merename, berarti kita menggunakan operator rename. Setelah itu kita klik, kemudian kita tarik rename-nya ke sini. Kemudian kita klik di bagian rename-nya. Setelah itu akan muncul parameter di sebelah kanan. Kemudian di bagian rename atribut kita klik edit list. Nah, di old name-nya atau nama lamanya tadi kan nilai Big Data kan. Terus sama nilai berarti klik add entry. Tambahkan berarti nilai
Pancasila. Nah, di new name-nya kan berarti yang akan diganti tuh mau diganti apa? Berarti nilai mata kuliah Big Data. Kemudian yang ini adalah nilai mata kuliah Pancasila. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik apply. Nah, setelah itu kita lihat tuh hasilnya udah bener apa belum. Kita klik run. Kita klik run. Nah, di sini kan tadi yang tadinya nilai Big Data sekarang menjadi nilai mata kuliah Big Data, yang tadinya nilai Pancasila sekarang menjadi nilai mata kuliah Pancasila. Berarti udah kan? Nah, selain itu juga kita tuh tadi di nomor 2 tuh disuruh mencari rata-ratanya juga kan? Berarti kita harus mencarinya dulu. Kita klik ke desain dulu, balik lagi. Kemudian kita menggunakan operator generate atribut. Generate atribut. Kita klik, kemudian kita tarik. Setelah itu kita klik di bagian generate atributnya. Kemudian akan muncul parameter di sebelah kanan. Di function description, kita klik edit list. Nah, di atribut name-nya ini, kita akan menambahkan yang namanya rata-rata nilai rata-rata nilai mata kuliah. Rata-rata nilai mata kuliah Big Data. Kemudian add entry rata-rata nilai mata kuliah Pancasila. Nah, di function expression-nya ini kita klik yang gambar kalkulator. Setelah itu di bagian function kita pilih yang statistical function. Kemudian kita pilih yang average. Nah, average ini artinya rata-rata, ya kan? Nah, di inputnya kita pilih yang regular attribute. Nah, yang mau dihitung rata-ratanya tuh apa? Kan tadi yang mau dihitung adalah nilai mata kuliah Big Data. Jadi kita klik mata kuliah Big Data, setelah itu kita apply. Kemudian sama saja ini klik kalkulatornya. Di function-nya kita pilih yang statistical function, kemudian kita pilih yang average karena rata-rata, di inputnya kita yang pilih regular atribut, kemudian kita pilih yang nilai mata kuliah Pancasila. Kemudian kita klik apply seperti ini. Kemudian kita klik apply. Nah, setelah itu ketika kita akan melihat hasilnya, maka kita bisa klik run. Sudah sesuai atau belum? Nah, di sini sudah ada rata-rata nilai mata kuliah, rata-rata nilai mata kuliah Big Data, dan rata-rata nilai mata kuliah Pancasila. Nah, kan? Nah, selanjutnya adalah tadi kan yang diminta di soal yang kedua itu cuma ada kolom NPM, nama NPM, nama depan, nama belakang, nilai mata kuliah Big Data, nilai mata kuliah Pancasila, rata-rata mata kuliah Pancasila, dan Big Data gitu kan. Nah, jadi sekarang kita akan ke menu desain. Setelah itu kita akan menuju ke slash atribut. Kita akan slash atribut, kita taruh sini. Nah, kemudian di slide atribut ini akan muncul yang parameter di sebelah kanan. Kemudian di atribut field triple kita pilih yang subset. Kemudian di atributnya kita klik select atribut. Kemudian tadi kan yang ada tuh yang diinginkan tuh cuma NPM, nama depan, nama belakang, terus nilai mata kuliah Big Data, nilai mata kuliah Pancasila, rata-rata mata kuliah Big Data, rata-rata nilai mata kuliah Pancasila. Itu. Setelah itu kita klik apply. Kayak gini, udah. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya seperti apa, kita klik run. Nah, kita klik run, seperti ini hasilnya, maka setelah itu kita sesuaikan NPM, nama depan, nama belakang, nilai mata kuliah Big Data, nilai mata kuliah Pancasila,
rata-rata nilai mata kuliah Big Data, kemudian rata-rata nilai mata kuliah Pancasila. Ya, seperti ini. Ini adalah hasil yang diinginkan di nomor 2. Begitu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.